Kamu tidak odo di bagan organisasi, Rino. Kamu hanya penasihat teknis. Tolong ingat jalurmu sojo. Begitulah Kotojvo ketika saya melaporkan celah keamanan di jalur pembayaran produk kami. Celah itu, kalau dieksploitasi, bisa menenggelamkan seluruh pendanaan seri perusahaan. Saya sudah siapkan patchnya, lengkap dengan dokumentasi dan tanda tangan audit. Tapi si licik itu, tersenyum sombong seolah rompi perusahaan membuatnya kebal hukum. Langsung menutup tab saya di layar bersama dan bilang nanti dia akan hubungi tim developer. Saya tidak membantah. Hanya tersenyum, mencatat diam-diam, lalu mengunggah patch itu ke lingkungan staging tidak aktif yang masih saya kendalikan secara diam-diam. Karena kalau ada satu hal yang saya pelajari sebagai wanita di dunia tech Indonesia, terutama yang sudah mendekati 40 tahun dan pernah terbakar oleh drama pendiri perusahaan, adalah bahwa diam memberi waktu, dan waktu memberi kekuasaan. Sebenarnya, saya bahkan tidak seharusnya berada di sini 6 bulan lalu. Saya ditarik kembali seperti hantu melalui klausul pintu belakang yang tak ada yang ingat lagi, pasal 6(4). Arsitek teknis pendiri boleh diaktifkan kembali sebagai konsultan sistem kritis jika terjadi restrukturisasi strategis. Artinya, kalau semuanya kacau, panggil Rino kembali. Dan kacau memang datang dengan keras. Platform asli mereka hanya bertahan berkat kopi tubruk, harapan kosong, dan kredit aus yang sudah 6 tahun. CEO Budi Santoso memohon saya kembali setelah jendela peluncuran mereka ambruk. Kegagalan Bajken, kebocoran data, churn pengguna begitu tinggi sampai investor modal Ventura gelisah. Saya menerima teleponnya saat sedang memasak makan malam di apartemen Sudirman. Tidak langsung setuju. Saya suruh dia bocok klausul itu keras-keras, supaya mendengar kerendahan hati retak dalam suaranya. Lalu saya kembali, dan seperti biasa, saya perbaiki semuanya. Bukan dengan sorak-sorai, bukan dengan slide presentasi mewah, hanya sistem bersih, lapisan kepatuhan kedap udara, dashboard risiko otomatis, dan model lisensi yang akhirnya lolos review hukum tanpa terlihat seperti ditulis magang mabuk. Mereka serahkan perusahaan yang sudah seperti bangkai terbakar ke podo saya, dan saya bangun landasan pacu baru. Tapi inilah jebakannya. Tak ada yang mau memberi kredit podo tukang reparasi wanita saat pesawat sudah terbang lagi. Mereka ingin darah baru, Dutch presentasi mengkilap, cerita yang bisa mereka jual ke Dono Ventura tanpa harus menjelaskan bagaimana mantan pendiri harus merekatkan mesin dengan lakban. Jadi mereka mulai membekukan saya. Pertama, undangan rapat perencanaan sprint hilang diam-diam, lalu Budi lupa menyertakan saya dalam sinkronisasi strategi. Tiba-tiba nama saya lenyap dari semua milis persiapan serip, padahal dokumen kepatuhan saya disalin paste ke paket duit diligenje investor tanpa nama saya. Dan saat saya menanyakan, hanya diam lalu permintaan maaf karena salah paham, lalu tidak ada opo-opo lagi. Itulah saat wakil presiden produk baru datang. Ardi Nugraha, rambut terlalu rapi, suara seperti seminar TED dengan kompleks superioritas. Dia menjabat tangan saya dengan 2 jari seperti saya beri sapu tangan basah. Saya dengar ada sesuatu tentang kontribusi Anda, katanya. Tapi ke depan, kita jaga level tinggi saja. Yo, kami tidak mau bosan investor dengan kode. Saya pandang Budi, yang hanya mengangguk seperti boneka kepala dengan rasa bersalah. Apapun yang membantu, jawab saya lalu keluar ruangan. Tapi saya tidak pergi jauh. Hanya cukup jauh untuk membeli waktu. Karena sementara mereka sibuk main politik, saya masih terikat kontrak. Dan yang lebih penting, saya sudah menulis ulang infrastruktur mereka sehingga saya menjadi tak tergantikan. Mereka bahkan tidak tahu berapa banyak yang masih saya kendalikan secara diam-diam, tapi sebentar lagi mereka akan tahu. Pertama kali bertemu Ardi Nugraha, dia pakai sepatu loafer tanpa kaos kaki dan bertepuk tangan setelah leluconnya sendiri. Bilang sesuatu tentang mengganggu-gangguan,
lalu tertawa seolah dia sudah selesaikan pemanasan global. Budi memperkenalkannya dengan kontak moto berlebih dan tanpa malu. Ardi akan membawa polesan baru ke proses kami, katanya bangga. Membantu kami naik level narasi. Narasi, bukan produk, bukan infrastruktur, bukan stabilitas. Narasi. Artinya, kami memoles bibir babi dan berharap investor terlalu mabuk espresso catering untuk memperhatikan moncongnya. Ardi tarik saya ke sesi 1-1 hari itu juga. Katanya hanya diskusi, tapi sebenarnya evaluasi kinerja yang tidak pernah saya setujui. Lihat, Rino, saya hormati dasar yang Anda letakkan, katanya, bahasa perusahaan untuk saya akan memecatmu. Lalu dia lempar pukulan. Tapi bagian Anda di presentasi terlalu dalam detail. Tak ada yang mau dengar tentang pohon lisensi terenkripsi atau kerangka Zero Trust. Investor ini mau cerita, visi, bukan postmortem dari bot camp DevOps. Dia begitu bangga pada dirinya sendiri. Bersandar seolah mengharapkan tos tangan atas wawasannya. Saya hanya berkedip pelan, lalu bertanya, lalu siapa yang mengawasi deklarasi risiko dalam paket kepatuhan? Dia berkedip lebih cepat dari saya. Hukum. Bukan, jawab saya lalu berdiri. Pagi berikutnya, saya buka folder deck untuk persiapan walkthrough dengan investor utama, Sinta Pratiwi. Bagian saya, semula 15 menit penjelasan sistem inti dan kejelasan audit risiko, sudah digunting habis. Hanya 5 slide tersisa. Satu di antaranya hanya foto stok roket. Catatan saya hilang. Timing narasi suara ditulis ulang Ardi tanpa bilang opo-opo. Saya tidak marah, bahkan tidak kirim email. Saya buka tab terpisah, pulihkan versi asli saya, dan unggah ke instansi cadangan tersembunyi yang saya pertahankan persis untuk trik seperti ini. Itu tersinkronisasi dengan link panggilan investor yang sudah diotorisasi melalui lingkungan sandbox saya. Kecuali odo yang override routing secara manual, sistem akan default ke salinan saya. Mereka tidak tahu karena tidak pernah repot bertanya bagaimana semuanya benar-benar bekerja. Sementara itu Budi sibuk bersalaman dan Ardi sibuk memuji diri di LinkedIn, membual tentang kepemimpinan produk di persimpangan visi dan eksekusi. Saya bersumpah orang-orang ini memperlakukan kota kunci seperti bumbu. Tabur cukup banyak dan mungkin tak sadar ayamnya masih mentah. Tapi di term sheet pendanaan seri kesayangan mereka, halaman 12, subpasal 5, 1, catatan kaki, odo klausul kecil yang tenang. Demo produk dan kepatuhan harus menyertakan kontribusi dari arsitek sistem yang ditunjuk, Rino Wijaya, diklasifikasikan sebagai kontributor wajib untuk validitas term sheet. Bahasa hukum, kering, membosankan, mematikan, jenis yang tak odo yang bocor karena tak odo grafik atau kutipan menarik, tapi saya yang menulisnya. Dan yang lebih penting, saya negosiasikan agar nomo saya tetap odo di klausul itu saat saya kembali. Mereka terlalu sibuk tukar slide untuk memperhatikan, terlalu sibuk jual narasi sampai lupa siapa yang bangun mesin narasi itu. Jadi saya tunggu. Bukan seperti ruso, tapi seperti sumbu. Panggilan itu punya sorak buatan rapuh, yang perusahaan paksa masuk ke demo investor berisiko tinggi. Semua pakai jas, semua berpura-pura. Budi buka dengan energi gugup biasanya, melempar frasa seperti hiperpertumbuhan, trajektori, dan kecepatan pengguna, yang jelas artinya nihil. Sinta Pratiwi sudah menyesap muk bertuliskan doto atau tidak terjadi. Wajahnya tak bergerak sama sekali. Mereka lewati bagian fluff, branding, perkenalan tim, pipeline, yang Ardi paksa narasikan sendiri. Dia licin. Saya akui itu. Tahu cara isi slide dengan kata kunci mengkilap dan buat mediokritas terdengar jenius. Tapi saya lihat rahangnya berkedut setiap Sinta tanya pertanyaan teknis yang dia alihkan. Saat itulah nomo saya muncul dengan enggan, seperti pil tersangkut di tenggorokan.
Dan sekarang, katanya dengan irama pria, yang serahkan sesuatu, yang tak dia mau. Kita dengar sebentar dari penasihat sistem kami Rino Wijaya untuk jelaskan kepatuhan dan struktur IP. Saya sudah unmute. Slide 11, yang sudah diagut dan ganti. Tapi berkat rute cadangan yang saya pasang per minggu lalu, teks asli saya muncul. Dan di situ dia. Narasi suara saya mengalir bersih, visual tajam, skema penuh bergerak. Peta validasi integritas data muncul real time. Animasi alur risiko berjalan sempurna. Investor condong ke depan. Bahkan Sinto angkat muka. Saya sudah sampai 2 menit. Cukup lama untuk jelaskan bagaimana IP kami disandwich ke sublapisan spesifik lisensi, membuat penyalahgunaan bisa dilacak dan penuntutan kedap udara. Saat Ardi potong, bukan lembut, bukan diplomatis, hanya ego mentah dan panik. Rino, stop. Kamu dipecat. Keluar sekarang. Kamu selesai di sini. Dia ucapkan itu live di panggilan depan semua investor. Tanpa kontak moto, hanya koto-koto seperti obor laske tenggorokan. Saya tidak berkedip, tidak bernapas, hanya maju dan tutup laptop. Tanpa jeda dramatis, tanpa pidato, hanya senyum samar seolah saya sudah menanti karena memang sudah. Saya berdiri, jalan ke jendela apartemen, lihat burung mendarat di unit at tetangga, lalu keluarkan ponsel dan kirim satu pesan ke pengacara saya. Aktifkan pasal 8(2). Tanpa emoji, tanpa penjelasan. Dia tahu artinya. Di Zoom, saya dengar diam menyebar seperti jamur. Satu investor sesuaikan kacamata. Yang lain unmute, ragu, lalu mute lagi. Seseorang ketik di chat. Apa yang baru terjadi? Budi membeku. Ardi bertingkah seperti baru tendang kursi dan tak tahu coro angkat lagi. Mereka, yang hampir tak angkat muka sepanjang panggilan, mulai balik-balik termset cetak di pangkuannya dengan panik. Dan Sinto. Sinto tak bilang opo-opo. Dia hanya turunkan muk, letakkan pelan di meja, lalu buka halaman 2, pasal 2(4). Dan saya sudah tak lagi di ruangan untuk jelaskan artinya, tapi mereka sebentar lagi akan tahu. Koto pertama yang pecah keheningan kaget setelah saya log off datang dari Sinto, dan bukan hangat. Klinis, tajam seperti pisau cukur, dan begitu tenang sehingga semua orang di panggilan itu rasakan suhu turun 10 derajat. Mengapa Nona Wijaya dihapus tengah presentasi? Bukan saran. Bukan rasa ingin tahu. Itu protokol penemuan. Budi berkedip begitu keras sampai saya kaget kontak lensanya tak copot. Dia buka mulut dan tak ada suara keluar selama 3 detik penuh. Lalu condong ke kamera seolah kedekatan bisa jual kebohongan lebih baik. Kami sedang realik strategi internal. Mulai dia, kami rasa saatnya untuk streamline, stop. Itu Sinto. Hanya satu koto, tak ditinggi, tak tergesa, hanya definitif. Dia bahkan tak angkat muka dari cetakan di pangkuannya. Pasal 2(4), katanya sambil balik halaman sekali untuk efek. Pendanaan bergantung pada partisipasi aktif Rino Wijaya dalam desain, pengiriman, dan dukungan semua sistem infrastruktur inti sampai penutupan seri, jeda lagi. Lalu, siapa yang setujui pemecatan ini? Diamnya jenis yang buat gendang telinga sakit. Wajah Budi memerah. Co seperti ingin meleleh lewat kursinya. Hukum bahkan tak odo di ruangan. Atau kalau odo, pasti tak angkat tangan. Ardi, selalu filsuf asrama mahasiswa, mengangkat bahu seolah baru tumpah bir di karpet. Dia bukan esensial, katanya. Kami sudah cover semua. Itulah saat Sinto lepas kacamatanya. Kalau pernah lihat investor lepas kacamata tengah panggilan, tahu itu bukan untuk bersihkan. Bukan soal visi. Itu ketenangan sebelum buka pintu darurat pesawat tengah terbang. Cover, ulangnya pelan.
Jadi manajemen kunci lisensi yang dia buat sendiri, sekarang siapa yang punya? Sunyi. Skema tanggung jawab untuk penanganan data pihak ketiga yang lolos audit minggu lalu. Ardi berkedip seolah Sinto bicara bahasa Swahili. Kerangka kepatuhan yang tim hukum kalian sertakan verbatim di paket duwe diligence. Dia condong ke depan. Opo kalian bilang tak odo yang butuh partisipasi aktifnya? Dia hanya teknis, Budi tawarkan lemah. Kami punya orang lain yang sudah tanda tangan ini. Tak odo jawaban. Karena inilah yang mereka tak paham. Yang kebanyakan pria seperti Ardi tak pernah paham. Mereka pikir saya hanya monyet kode. Yang diam di pojok mengetik sintaks dan bergumam soal kepatuhan. Mereka tak sadar saya tanamkan diri seperti sumsum tulang belakang ke setiap fungsi yang sekarang mereka andalkan untuk lolos hukum. Amankan mitra data, bahkan pegang term sheet serip, saya bukan node. Saya tulang punggung. Dan sekarang kerangka itu sudah berjalan keluar. Apa yang terjadi selanjutnya bukan drama. Itu pembusukan. Kesadaran menyebar ke setiap eksekutif di ruangan bahwa mereka tak punya peta, tak punya kompas, dan api hutan sudah menyala. Ardi coba lagi. Kami akan panggil dia kembali. Ini hanya masalah kontrak. Sinto miringkan kepala. Kalian pecat dia live di panggilan investor rekaman setelah segmennya mulai. Itu bukan masalah kontrak. Itu pelanggaran. Dia mute diri sendiri. Lalu keluar panggilan. Bukan dramatis, bukan tantrum, hanya tembakan presisi dan keluar. Budi seperti orang yang tulang punggungnya ditarik lewat kanal telinga. Satu engineer ping dislat. Apa yang baru terjadi? Sinto ragi kuit. Bukan, dia tak rage. Dia konfirmasi. Kembali di apartemen saya, ponsel bergetar. Balasan pengacara. Pasal 8, Duop aktif. Siap. Saya matikan notifikasi. Rebus air untuk teh, biarkan mereka kocar-kacir. Kepanikan sesungguhnya bahkan belum mulai. Pukul 10.43 pagi, Dewan Hukum Firma Investasi kirim email satu baris ke alias hukum internal perusahaan. Tak odo salam, tak odo tanda tangan, hanya konfirmasi status peran dan akses sistem Rino Wijaya saat ini sebelum jam 5 sore web hari ini atau pendanaan ditangguhkan. Email itu hinggap seperti petir di loteng penuh rayap. Api tak menyebar, meledak. Budi panggil sinkronisasi kepemimpinan darurat. Ardi datang telat. Masih mengunyah sesuatu, setengah tersenyum seolah ini hanya salah ketik. Jo tampak pucat dan moto koco, seolah sadar real time berapa banyak sistem punya sidik jari Rino terkode di dnonyo. Hukum gagap soal review kontrak. Mereka bahkan belum tarik kontrak soyo. Sementara itu mereka coba pintar. Mereka anggap saya seperti konsultan lain yang bisa dibekukan dan diaktifkan lagi dengan beberapa toggle di Ojto. Jadi mereka coba aktifkan akun Lomo Soyo. Reset password, pulihkan role, forward access. Tak odo yang berhasil. Opo yang mereka tak tahu dan tak pernah pikir tanya adalah pukul 5.19 pagi hari itu. Soyo sudah nonaktifkan akun dari dalam karena Soyo bangun tanggo autentikasi sendiri. Soyo tahu setiap rute, setiap rantai dependensi, setiap lubang pemulihan, dan saya tulis ulang ambang hak istimewa berminggu lalu, alihkan lewat kunci self-expiring yang begitu terpicu cabut akses admin dan kunci sistem di balik vault pihak ketiga escrow. Mereka butuh saya buka. Saya butuh apapun. Siang hari, kampanye bisik mulai dislat. Engineer screenshot log comit tersembunyi tunjuk stempel author, saya di modul framework utama. Satu orang temukan flowchart berlabel lapisan proci exposure tanggung jawab dengan catatan di pojok. Ru, inisial Soyo, di samping tanda tangan Direktur Kepatuhan. Orang lain posting screenshot pohon lisensi terenkripsi.
Setiap sertifikat digital untuk integrasi pihak ketiga masih terikat ke kunci rawa diterbitkan di bawah kredensial sementara saya. Seseorang posting bertanggal berjudul memo penanganan data fase 2 ditandai rahasia, dibuat oleh saya. Setiap file domino baru. Ardi, terpojok tapi terlalu sombong untuk rasakan, coba mendahului. Dia keluarkan pesan perusahaan luas. Hanya klarifikasi, Rino salah satu dari beberapa kontributor perencanaan sistem kami. Meski berharga, pekerjaannya transisional dan sudah sepenuhnya diserap tim internal. Dia pikir itu akhir sampai satu engineer balas terbuka di thread. Dengan hormat, itu salah. Setengah rencana deployment saat ini terkait langsung ke sandbox-nya, dan kami masih tak punya akses lisensi kepatuhan vendor. Hukum sudah tanya berhari-hari. Tak ada emoji, tak ada sarkasme, hanya fakta. Co kirim pesan langsung ke Ardi. Ini tak terkendali. Kamu harus perbaiki sekarang. Tapi tak ada yang bisa diperbaiki. Bukan cepat, bukan legal, bukan tanpa saya. Saya saksikan semua terbuka tanpa ketik satu kata. Tak login Slack, tak posting, tak telepon. Mereka habiskan 6 bulan perlakukan saya seperti modul plug and play. Sekarang mereka sadar saya mau terbuat sepanjang waktu dan baru saja matikan daya. Panggilan dewan mulai pukul 11.17 malam. Kamera mati, suara rendah, tak ada pendahuluan, hanya suara napas berat, kertas berdesir, dan sesekali denting orang tuang bourbon ke gelas. Budi buka dengan energi pria yang diseret truk 8 jam. Terima kasih sudah bergabung. Ada beberapa perkembangan. Understatement, gerutu Direktur Operasi. Kalian bakar panggilan pendanaan kami tengah jalan dan pecat kontributor klausul bernama. Kita beruntung Sinto belum ajukan injunksi. Konselor umum Perdehem seolah ingin larut jadi kabut secara legal. Saya sudah review term sheet lagi. Pasal 2, 4 tak bisa ditawar. Keterlibatan Rino Wijaya bukan simbolis. Itu struktural. Dia terikat ke setiap deliverable touch dari fase 1 sampai audit pasca penutupan. Dia hanya satu konsultan, Ardi potong suara rapuh. Bukan hanya itu, bentak konselor. Dan kalau kalian bocok opo yang saya kirim 2 kuartal terakhir, kalian tahu itu. Kita sudah langgar 2 perjanjian vendor karena hilang otoritas tanda tangannya. 3 lagi akan kadaluarsa dalam 72 jam kalau dia tak otorisasi alih lisensi. Kita terpojok secara hukum. Diam yang menyusul bukan kebingungan. Itu pengakuan. Mereka tak lagi jalankan perusahaan. Mereka berdiri di tengah pembakaran terkendali dengan bensin di sepatu. Penjangkauan darurat keluar ke saya malam itu, lewat 3 inbox berbeda, 2 pesan teks, 1 slide dari Budi sendiri pertanda prioritas tinggi hanya perlu bicara. Saya lihat semua masuk tanpa dibocor. Saya tak jawab. Tak ada alasan. Mereka sudah ambil keputusan. Saya hanya biarkan mereka hidup di dalamnya. Hari berikutnya, tim Sinto keluarkan penyelidikan tenang ke layanan verifikasi latar belakang. 2 diligence standar, kecuali kali ini bukan soal kode atau kepatuhan. Soal karakter. Dan opo yang mereka temukan soal Ardi cukup buat suara Budi retak di panggilan berikutnya. Ternyata di startup terakhirnya, yang didanai di bawah payung kecil Sinto, Ardi abaikan insiden pelaporan keuangan salah terkait metrik churn pelanggan. Bukan kriminal, tapi sangat tidak etis, disapu karpet saat akuisisi, tapi laporan masih mengambang di arsip investor. Sinto temukan dalam kurang 6 jam. Mengapa ini tak diflag di proses perekrutan? Seseorang di dewan tanya. Budi tak punya jawaban. Dia jamin Ardi secara pribadi. Ikatan persaudaraan, kepercayaan bersama, semua sampah warisan yang mereka suka sebut insting.
Sementara itu kontrak asli saya akhirnya muncul kembali. Konselor bocah keras-keras seolah narasikan kejahatan perang. Penandatangan Rino Wijaya ditunjuk sebagai konsultan kritis sesuai bagian 3, 1O. Lebih lanjut, di bawah 8, 2, Nona Wijaya mempertahankan hak lisensi Valbat KIP yang dia buat sendiri. Seandainya pelanggaran material atau pemindahan paksa terjadi selama siklus pendanaan aktif. Seseorang batuk. Hak lisensi Valbat. Artinya, koto konselor datar dan muram. Dia punya itu. Bukan eksklusif, tapi cukup sehingga kami tak bisa deploy, lisensikan atau modifikasi sistemnya tanpa persetujuan tertulisnya. Dia bangun kill switch sendiri. Bisa kita balik? Tanya seseorang pelan. Tidak. Dan dia benar-benar tak bilang siapapun, jawab konselor. Kita yang tanda tangan. Sudah tercatat. Kita hanya tak pernah sangka dia pakai. Budi semakin tenggelam di kursi. Ardi sudah diam jenis diam yang bocor keringat lewat baju. Mereka bangun pitch tanpa bocor manual instruksi. Dan sekarang tangan yang pasang seluruh mesin berjalan keluar, bawa satu-satunya salinan. Panggilan dengan Sinto dijadwalkan pukul 6.30 pagi tepat. Tak ada undangan kalender, hanya pesan pendek dari asisten eksekutifnya. Nona Pratiwi minta percakapan pribadi. Saluran langsung, tak ada perantara. Saya angkat di dering pertama. Rino, katanya, suaranya dingin, terkendali, tak berpura-pura ramah. Saya sudah baca setiap dokumen, setiap log comit, setiap klausul. Saya tahu apa yang kamu lakukan. Saya tak minta maaf. Tak berterima kasih. Hanya bilang, kalau begitu Ondo paham kenapa saya pergi. Odo jeda di ujungnya, bukan ragu, tapi hormat. Saya paham, katanya. Saya juga paham perusahaan ini tak bisa amankan seri, tanpa persetujuanmu. Jeda lagi. Saya ingin tawarkan solusi. Tak ada jabatan, jawab saya. Tak ada manajemen tim. Saya tak kembali sebagai karyawan. Sinto tak keberatan. Saya mau hak lisensi penuh, tak bisa dipindah, kontrak lewat lot saya sendiri. Saya tetap aset eksternal, bukan staf. Setiap baris kode, setiap struktur data yang saya buat tetap milik saya kecuali dilisensikan secara eksplisit. Paham, katanya. Saya mau pembayaran retroaktif, 2 kali dari yang dijanjikan di kontrak konsultasi asli. Pembayaran mundur penuh, tak ada negosiasi. Selesai. Ardi pergi. Efektif segera. Dia resign pagi ini. Saya mau Budi keluar. Jabatan Cow dicabut. Saya tak peduli siapa gantinya, tapi dia selesai. Nafas lagi. Voting Dewan sudah lulus. Dia keluar. Kami maju dengan kepemimpinan interim. Dan akhirnya, katanya, biarkan suara saya istirahat di volume penuh pertama kali sepanjang minggu. Setiap sistem atau produk bergantung infrastruktur, saya maju hanya dengan persetujuan tertulis saya. Tak ada override. Saya mau otoritas tanda tangan akhir tertulis di perjanjian lisensi untuk apapun yang sentuh kepatuhan, kontrol akses, atau deployment. Saya dengar dia hembus napas, bukan frustrasi, tapi seperti orang lepas kemudi dan sadar akhirnya aman. Bukan balas dendam, tanya dia. Tidak, jawab saya. Kontrol. Sejenak berlalu. Kalau begitu semuanya selesai. Tak ada upacara, tak ada tarik ulur hukum, hanya eksekusi bedah bersih. Kami akhiri panggilan tanpa obrolan kecil. Tak ada selamat. Tak ada senang bertemu lagi. Hanya suara keseimbangan bergeser jelas. Dalam 1 jam, kontrak baru saya ada di inbox. Dinotarisasi, pertanggal. Transfer hak lisensi IP diformalkan di bawah entitas baru,
yang saya dirikan bulan lalu. Diam-diam, preemptif. Logonya sederhana, hanya satu huruf dan garis. Karena ini bukan soal branding, ini soal pengaruh. Perusahaan tak milik saya, tapi masa depannya lewat meja saya sekarang. Saya tak kembali ke kantor. Tak minta sambutan. Mereka buat itu mustahil. Saya tak butuh kursi di meja mereka. Saya bangun fondasi di bawahnya. Rilis pers jatuh pukul 7.01 pagi Selasa, terkubur di bawah gelombang berita pendanaan vintage. Tapi siapa saja yang perhatikan rasakan pergeseran. Judulnya perpolesan, restrukturisasi kepemimpinan dan realignment strategis, tapi subteks darah di air. Tak ada kutipan dari Budi, tak sebut Ardi, hanya paragraf steril umum interim leadership dan praktik pengawasan kepatuhan baru. Jenis bahasa yang hanya muncul setelah seseorang berkuasa bilang, bersihkan rumah. Di dalam, reaksi terbelah. Gardo Lomo, yang main pingpong dengan Budi dan tertawa lelucon Det Ardi, diam atau diam-diam loncat kapal. Engineer. Mereka mulai unar cive Treat Lomo. Treat dengan nomo soyo. Treat yang sekarang bocor seperti ramalan. Sementara Ardi hapus LinkedIn tengah malam. Posting terakhirnya, Sylvie sombong dengan Caption membangun legenda dari dalam, hilang, dibersihkan. Tak ada selamat tinggal, tak ada pengumuman, hanya wap digital. Budi, selalu pengecut, bahkan tak tawarkan exit interview. Menurut bisik Slat, dia bilang ke Dewan butuh reset mental dan lari ke retreat wellness hutan basah di Bali di Monoprio, koyo pura-pura, ai bisa hapus kegagalan. Dia mungkin lagi jurnal di Vilo sekarang, tulis afirmasi soal rebut energi pendiri. Dan soyo, tak muncul, bukan fisik. Kembalinya saya lewat entitas sel, NFS 42 Solutions Lodge. Tak ada logo, tak ada daftar karyawan, hanya satu fungsi mengikat. Pemberi lisensi eksklusif semua kode infrastruktur buatan Rino Wijaya antara 2 dan 4 tahun fiskal saat ini. Setiap sistem yang penting, sekarang operasi di bawah kunci sublisensi lewat NFS 42. Akses butuh tanda tangan saya. Deployment butuh tanda tangan saya. Perusahaan tak bisa push update tanpa lampu hijau saya. Mereka bahkan tak boleh sebut nama saya lagi, hanya mitra arsitektur kepatuhan eksternal kami. Biarkan mereka jelaskan itu di bagian organisasi. Panggilan investor pertama pasca kekacauan halus. Kamera nyolo, senyum terlalu lebar, berpura-pura gedung baru difumigasi dari dalam. Sinta pimpin dengan presisi tenang, susun roadmap baru penuh frasa seperti kerangka kematangan dan pertumbuhan selaras risiko. Lalu separuh jalan, dia bilang, dan sekarang kita kembali ke overview kepatuhan teknis dipimpin arsitek sistem berlisensi kami. Dia tak sebut nama saya. Tak perlu. Saya unmute. Gelombang berdenyut. Mari lanjut dari slide 11, koto saya suara roto tak terpengaruh di mono saya tinggalkan. Lalu saya bicara. Bersih, tajam, hanya fakta. Tak ada pendahuluan, tak ada emosi, hanya struktur, jaminan, dan tepat jenis bahasa yang buat kapitalis Ventura rasakan uang mereka diberkati dewa dengan papan legal. Saat saya selesai, saya klik mute. Tak ada koto. Bukan Sinto, bukan Joe interim, bukan investor, tak ada satu tenggorokan berdehem atau keyboard ketuk. Itu jenis diam yang bukan canggung. Itu hormat. Bukan untuk saya, tapi untuk kontrol. Karena mereka semua paham sekarang, ini bukan cemebat saya. Ini konfirmasi saya. Gadis yang mereka pecat, dia tak pernah kembali. Wanita di panggilan itu, dia tak pernah pergi. Malam sudah larut. Bukan tengah malam, hanya jam lembut bernapas saat jalan mulai lipat ke diri sendiri dan tak ada yang buru-buru lagi. Saya di kafe pojok, jenis dengan kursi tak cocok dan barista tak menghakimi berapa lama Anda tinggal. Tehnya hangat.
Lampu kuning amber. Laptop saya berdengung pelan di samping tart almond setengah dimakan yang saya lupa pesan. Saya tak di kantor. Tak perlu. Saya cek inbox. Tak tergesa, hanya kebiasaan. Laporan investor terbaru duduk di sono distempel dan final. Serip dikonfirmasi oversubscribed bahkan firma Sinta gandakan posisi. Dewan voting buat pengawasan kepatuhan eksternal permanen dan terkubur di appendix di situ tertulis. Semua sistem infrastruktur saat ini di bawah lisensi NVS 42 Solutions dengan otoritas teknis akhir dipertahankan Rino Wijaya. Tak ada rilis persebut nomo saya. Tak ada memo internal sambut saya kembali. Mereka tak berani. Bukan setelah opo yang terjadi. Tapi kertas bicara lebih keras daripada postur. Saya buka term sheet lagi. Halaman 2, pasal 2, 4. Yang mereka lewati. Yang tak odo yang pikir penting. Masih odo, tak berubah. Pendanaan bergantung partisipasi aktif Rino Wijaya. Lucu soal klausul, orang hanya peduli saat mereka langgar. Saya bangun seperti ranjau darat, terkubur, dormant, diam, sampai seseorang injak cukup keras picu. Ponsel bergetar. Nomor yang saya kenal tapi tak simpan. Tak perlu. Pesannya pendek. Kamu sudah buat poinmu. Kamu yang kendalikan sekarang. Saya tatap sebentar. Tak odo emoji, tak odo tanda tangan, hanya menyerah enggan tulis dalam bahasa pengecut. Saya tak balas. Opo lagi yang perlu dikatakan? Saya tutup laptop, sandar di kursi, dan teguk teh. Sudah dingin, tapi di sini tenang. Bersih. Tak odo date presentasi, tak odo pingslat. Tak odo yang suruh saya buat diri lebih kecil supaya ego mereka muat di frame. Mereka potong mic saya. Tapi mic itu, saya yang pasang kembali. Dan kali ini, volume saya yang atur. Di kafe kecil itu, dengan teh dingin dan tart almond, saya sadar akhirnya. Semua pengkhianatan, semua politik kantor di Jakarta, yang penuh lalu lintas macet dan janji palsu, berakhir di sini. Saya tak lagi perlu kursi di meja rapat Pai Nusantara. Saya bangun meja itu. Saya tak perlu jabatan. Saya punya kendali. Dan kendali itu, di dunia tech Indonesia di mana wanita sering harus diam untuk bertahan, adalah balas dendam paling manis. Saya ingat hari pertama kembali, saat Budi memohon dengan suara retak. Saya ingat Ardi yang jabat tangan dingin. Saya ingat Sinto yang akhirnya lihat nilai sejati. Semua itu sekarang jadi cerita. Cerita yang tak akan pernah mereka ceritakan di pitch deck baru. Tapi saya tahu. Dan itu cukup. Pagi berikutnya, email masuk dari tim hukum baru. Kontrak sudah final. Lisensi saya aktif. Setiap update sistem harus lewat persetujuan saya. Perusahaan boleh jalan, tapi lewat gerbang saya. Saya tersenyum di kafe, bayar tagihan, lalu jalan keluar ke jalanan Sudirman yang mulai ramai. Tak odo yang tahu. Tak odo headline. Hanya saya, wanita 40-an yang pernah dipecat Live, sekarang pegang kunci kerajaan vintage yang hampir hancur. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Karena di Indonesia, balas dendam tak selalu keras. Kadang cukup diam, tunggu, dan pegang klausul yang mereka lupa baca. Dan saya pegang semuanya sekarang.